Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Rostiana dari Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi model pembelajaran probing prompting. Yang mana model pembelajaran probing prompting ini merupakan model pembelajaran yang mana guru ini memberikan atau menyajikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didiknya yang sifatnya ini menuntun dan menggali suatu pengetahuan yang akan dipelajari. Nah, itu merupakan pengertian dari model pembelajaran probing prompting. Nah, untuk langkah-langkahnya terdapat 6 langkah dari model pembelajaran probing prompting ini. Yang pertama ini, guru ini memberikan pertanyaan kepada peserta didik dengan ataupun sesuai dengan materi sebelum-sebelumnya, sesuai dengan tujuan pembelajaran materi pada saat ini. Nah, setelah guru memberikan pertanyaan, guru ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk si peserta didik ini memikirkan jawaban dari pertanyaan yang telah pendidik itu berikan. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga ini secara acak guru akan memilih peserta didik sesuai dengan pertanyaan yang akan diberikan oleh pendidik tersebut. Misalnya, pendidik akan memilih salah satu dari peserta didik tapi satu persatu, tapi pendidik ini memberikan pertanyaan ataupun memilih peserta didiknya secara acak. Nah, selanjutnya pada tahap yang keempat, jika jawabannya benar, maka pertanyaan yang sama akan dilontarkan kepada peserta didik yang lain supaya meyakinkan bahwa semua siswa itu terlibat aktif. Nah, jika pertanyaannya salah, maka diajukan pertanyaan susulan. Maka karena diajukan pertanyaan susulan, sehingga peserta didik yang sebelumnya menjawab pertanyaan yang salah, maka akan memikirkan jawaban yang sebelumnya dengan jawaban yang selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya guru ini menuntun siswa untuk memberikan ataupun guru ini meminta siswa untuk memberikan contoh ataupun jawaban lain yang mendukung dari jawaban sebelumnya, sehingga jawaban tersebut akan lebih kompleks. Karena kan dari yang sebelumnya ini jawaban yang sudah benar, kemudian dilontarkan kepada peserta didik yang jawabannya itu juga benar, sehingga dapat disimpulkan dari salah satu peserta didik ini bahwa jawaban yang benar itu akan lebih kompleks. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahap yang terakhir. Guru ini memberikan penguatan kepada peserta didik dari pertanyaan yang telah diberikan kepada peserta didik, sehingga jawaban tersebut sesuai maupun sehingga guru dapat memastikan kepada siswanya bahwa kompetensi yang diharapkan ini akan tercapai. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin untuk kelemahan dan kelebihan dari model pembelajaran probing prompting ini. Nah, untuk kelebihannya, siswa ini mampu berpikir lebih aktif ya, karena pendidik ini diharapkan pendidik ini memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didiknya. Nah, yang kedua, memberikan siswa kesempatan untuk menanyakan yang kurang jelas. Yang ketiga, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian kepada siswa pertanyaan tersebut, sehingga kondisi dari pembelajaran saat ini akan lebih fokus gitu ya terhadap materi yang dipelajari. Kemudian yang keempat ini mengembangkan keberanian dari peserta didiknya untuk menjawab dan mengemukakan pendapat dari setiap peserta didik. Selanjutnya, untuk kekurangan dari model pembelajaran probing prompting. Yang pertama ini, siswa merasa takut jika guru tidak bisa
Jika guru tidak bisa mendorong siswa untuk berani dan menciptakan suasana yang tidak tegang, sehingga siswa tersebut akan lebih takut ya. Nah, selanjutnya yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Mungkin karena banyak ya, jadi pendidik tersebut akan lebih susah jika memilih ataupun membuat pertanyaan yang sesuai. Nah, yang ketiga, waktu sering banyak terbuang apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan. Yang terakhir, jumlah siswa yang banyak tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada siswa lain. Nah, mungkin itu penjelasan dari model pembelajaran prompting yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.